Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini gimana kabarnya setiap kita saudara? Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan percaya teguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya iman kita kepada Kristus tidak ada yang sia-sia. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam program Bible and Coffee ini saya rindu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang boleh diberkati oleh channel ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk membagikan juga video ini sehingga banyak anak-anak Tuhan lainnya juga boleh turut diberkati. Karena kita nggak mau jadi orang-orang yang egois, kita mau jadi orang-orang yang juga turut mengambil bagian untuk membagikan firman Tuhan ini di akun-akun media sosial kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, supaya ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang lemah, hari-hari ini sedang memerlukan kekuatan. Bukan suatu kebetulan tiba-tiba dia bisa melihat renungan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, yang saudara bagikan di akun-akun media sosial saudara, dan mereka dikuatkan, dan kita sudah jadi perpanjangan tangan Tuhan di dalamnya. Karena itu izinkan saya mengingatkan buat setiap kita, ayo kita jadi berkat, sehingga dengan mudah, dengan cara yang simple, membagikan video ini di akun-akun media sosial kita, sehingga teman-teman kita yang melihat pun turut diberkati. Karena kita merasa diberkati, kita pun juga mau mereka turut mengambil bagian dalam berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur karena pagi hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala sesuatunya. Karena itu kami rindu firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menjadi rema dalam hati dan hidup kami, dan langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Ayub pasal 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alkitab bilang begini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kenapa Ayub memperkatakan hal ini? Karena Ayub sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Ayub digoncang oleh masalah dan segala sesuatu diizinkan Tuhan, diambil oleh Tuhan. Tapi saya hari ini mau menyampaikan hal ini, saudara, bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sudah punya pengalaman indah bersama Tuhan, maka badai hidup apapun, masalah sebesar apapun, kita akan kuat dan berkata, Tuhan, aku percaya kemarin Tuhan tolong saya, kemarin Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya, dan hari ini pun terjadi. Maka aku percaya Tuhan yang sama yang menyertai aku kemarin, Tuhan yang sama yang menyertai aku hari ini, dan Tuhan yang sama yang akan menyertai aku di hari-hari ke depan. Katakan amin. Amin, saudaraku. Sehingga akhirnya kehidupan kita tidak menjadi orang-orang yang sama seperti kemarin-kemarin sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Penting sekali buat setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa sih itu pengalaman pribadi? Bagaimana Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, tiba-tiba tak ada pertolongan Tuhan. Bagaimana ada reka-rekaan jahat seseorang yang berusaha menjatuhkan kita dengan menghalalkan segala cara, tiba-tiba Tuhan putar balik mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu yang saya bilang, pengalaman pribadi, pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Kita mesti punya itu, saudara. Kenapa? Agar kita tidak menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang apa kata orang. Ya, katanya si Tuhan bisa tolong saya, katanya si Tuhan sanggup pulihkan ekonomi saya, katanya si Tuhan sanggup pulihkan rumah tangga saya, tapi gimana ya, sampai sekarang belum saya lihat jawaban doa saya dinyatakan oleh Tuhan. Ya, bagaimana ya, saya belum pernah lihat sih karya Tuhan terjadi dalam hidup saya. Ini yang saya bilang, bahwa kita perlu sekali untuk punya pengalaman indah bersama Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, sudah dikasih dalam Tuhan, kepada anak didiknya dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Rasul Paulus bilang begini, itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita pagi hari ini juga, bahwa kalau kita sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita nggak boleh ragu dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi menimpa hidup kita, ujung-ujungnya selalu mendatangkan kebaikan. Kalau kita belum merasa itu baik, berarti belum di ujung. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan berarti sedang mendidik kita. Untuk apa? Itu yang tadi saya bilang, untuk kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kenapa sih kita orang percaya perlu punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Supaya di hari-hari kemudian, tatkala ada masalah yang lebih besar, ingat, hidup ini adalah tantangan, hidup ini adalah keputusan, dan hidup ini adalah ujian. Ada banyak ujian-ujian, ada banyak masalah-masalah yang Tuhan izinkan bentuk kita, untuk kita lebih dewasa dalam iman, untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin berpegang teguh dan percaya bahwa Tuhan, apa yang Kau janjikan itu tidak pernah gagal terjadi dalam hidupku. Dengan pengalaman itu kita, makanya sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman bagaimana hamba-hamba Tuhan tercatat di Alkitab, wow, ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Apakah lalu kita bilang, oh Tuhan nggak menyayangi mereka, oh Tuhan nggak menyatakan kuasa mereka atas mereka? No, justru dalam kelemahan mereka jadi sempurna karena Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dapur api, baru mereka memiliki pengalaman indah bersama Tuhan. Dalam dapur api mereka tidak terbakar. Daniel harus masuk dalam gua singa, baru Daniel mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam gua singa Daniel dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita merasa tergoncang dengan masalah, tergoncang oleh pergumulan, tergoyahkan oleh tantangan yang hari-hari ini kita sedang hadapi, izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan sedang mau buat pengalaman bersama dengan dirimu. Kalaupun Tuhan pernah buat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu kemarin-kemarin, berarti hari ini Tuhan sedang mau mengingatkan akan engkau. Jangan fokus kepada masalahmu. Ingatlah masalah yang kemarin. Kalau yang kemarin aja aku tolong, masa hari ini aku nggak tolong? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Makanya Rasul Paulus juga bilang kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow, pengalaman demi pengalaman, pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, tujuannya satu, supaya kita semakin percaya dan semakin berserah. Tuhan, aku tahu bahwa di dalam Engkau aku mendapatkan kekuatan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, rancangan-rancangan orang jahat untuk menjatuhkan hidupku tetap masih ada, tapi aku percaya kalau kemarin Tuhan tolong aku, maka hari ini pun Tuhan tolong aku. Dan kalau hari ini Tuhan tolong aku dan sertai aku, maka hari-hari ke depan akan menjadi hari-hari yang dahsyat dan penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari saudara, ingatlah bahwa sebagai orang percaya kita perlu punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya kalau sedang ada masalah hari-hari ini, pergumulan yang mungkin kau bilang, Tuhan saya nggak lakukan yang jahat terhadap orang lain, Tuhan saya lakukan apa yang menjadi bagian saya sebagai orang percaya, saya tetap doa, saya tetap memuji Tuhan, tapi kenapa tiba-tiba suami saya selingkuh, tapi kenapa tiba-tiba istri saya jatuh dalam narkoba, tapi kenapa tiba-tiba anak-anak saya ketangkap polisi dan dipenjara, kenapa tiba-tiba ada datang pergumulan masalah? Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap taat, tetap setia, tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan sedang mau buat punya pengalaman indah bersama dengan engkau. Amin. Tujuannya sederhana kok, supaya kita semakin menyadari bahwa saya punya Tuhan yang hidup, bahwa saya punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya, bahwa saya punya Tuhan yang berperkara dalam setiap aspek kehidupan saya, supaya semakin hari kasih kita semakin terbukti, kasih kita semakin nyata kepada pribadi Yesus. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau mau kami memiliki pengalaman indah, pengalaman pribadi bersama dengan Engkau, yang membuat kami semakin hari semakin percaya kepadamu, semakin hari semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami kalau hari-hari ini ketika masalah menghampiri hidup kami, kami down, kami kecewa, kami
rapuh, sehingga akhirnya kami mulai menyalahkan keadaan, kami mulai menyalahkan orang lain, kami mulai menyalahkan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini kami mau belajar percaya bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang belum kami mengerti, Tuhan mau kami memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena itu biarlah hidup kami dalam perjalanan kami mengiring Tuhan Yesus. Kami tetap kuat karena kami tahu Tuhan sampai saat ini Engkau yang masih berperkara dalam hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan mengurapi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan sedang berperkara dalam hidupmu, agar kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan.